Halo Relasi Bersinar, saya Novi Ernilawati, psikolog klinis di BNNP Maluku. Hari ini saya hendak berbagi pada Relasi Bersinar semua mengenai tahapan perubahan. Apa sih tahapan perubahan dan mengapa kita harus berbicara mengenai tahapan perubahan? Mungkin Relasi Bersinar pernah menjadi penyalahguna narkoba atau memiliki kenalan atau mengetahui tetangga atau ada saudara yang pakai atau pernah pakai narkoba, kemudian pernah menjalani program rehabilitasi atau pernah berhenti pakai narkoba tapi pakai lagi. Ada mungkin kebingungan, mengapa ya seperti itu, kok nggak sembuh-sembuh sih, kenapa sih gitu. Relasi Bersinar tidak perlu menyalahkan diri atau menyalahkan teman-teman yang pakai lagi, karena memang tahapan perubahan ini sangat panjang dan seringkali dikatakan sebagai proses seumur hidup. Tahapan untuk menjadi baik itu nggak mudah, menjadi berubah itu tidak mudah. Dan ada yang namanya stage of change atau tahapan perubahan yang dirumuskan oleh Prochaska dan Clemente. Oke, tahapan ini yang pertama adalah tahapan prekontemplasi atau tahapan di mana kita merasa bahwa perubahan itu belum diperlukan. Jadi belum nyadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah dan perlu berubah. Kita masih menikmati kebiasaan lama kita. Kita merasa belum butuh untuk berubah. Selanjutnya adalah tahapan kontemplasi. Tahapan ini kita mulai merenung, mulai berpikir untuk berubah. Kita mulai menyadari pentingnya perubahan itu. Kita merasa butuh untuk berubah. Kemudian banyak orang yang berhenti nih di tahap ini sampai tahap kayaknya aku butuh berubah nih, tapi belum kemudian melanjutkan sampai ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa sih? Tahap berikutnya adalah tahap determinasi atau tahapan mulai preparasi gitu, biasanya kami menyebutnya. Di sini kita mulai mengambil keputusan, kemudian mulai menyiapkan fisik dan mental kita dan bertindak untuk memulai perubahan. Misalnya kalau perokok, adiksi rokok begitu ya, dia mulai membuang bungkus rokoknya, mulai daftar ke gym, mulai berolahraga untuk menghindari merokok. Kemudian yang tahapan berikutnya itu adalah tahap action atau tahap tindakan. Kita mulai bertindak. Mulai apa sih? Kalau yang pakai narkoba mulai mengubah kebiasaannya. Misalnya dia mulai bangun lebih pagi, kemudian mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti rehabilitasi. Ini adalah tahap aksi. Tahap berikutnya adalah tahap maintenance, tahap yang sangat sulit karena biasanya dilakukan sendiri gitu. Ketika tadi kita untuk tahapan aksi mendaftarkan diri mengikuti rehabilitasi, ada bantuan dari pihak luar ya, ada yang berfungsi sebagai kontrol, ada yang membantu untuk menata jadwal. Ketika di tahap maintenance ini adalah tahap ketika diri kita sendiri itu kemudian menjaga untuk on the track, selalu dalam tracknya, bagaimana setiap harinya mempertahankan diri untuk tidak lagi menggunakan narkoba. Dan di sini kita bisa memberdayakan atau meminta bantuan dari keluarga sebenarnya untuk terus membantu kita supaya tetap on the track. Dan dari semua tahapan tadi, ada 5 tahapan ya, mulai dari prekontemplasi, kemudian kontemplasi, determinasi atau preparasi, kemudian ada tahapan action, dan tahapan maintenance ini ada satu lagi yang dinamakan tahapan relapse. Relapse ini bisa terjadi di semuanya, di tahapan manapun. Relapse ini adalah kita kembali ke perilaku awal kita. Kalau narkoba, relapse kembali pakai. Dan ketika relapse, nggak perlu berkecil hati, nggak perlu kemudian menyalahkan diri atau menyalahkan orang-orang di sekitar kita yang relapse. Kita perlu memahami bahwa ini saat kita kesandung. Dan apa yang perlu kita lakukan? Kembali lagi untuk bangkit dan berproses kembali. It's okay. It's okay ketika melakukan kesalahan. It's okay ketika jatuh. Jangan putus asa. Kembali lagi. Yuk
menjadi lebih baik lagi.